ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana terbunuhnya Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada pagi hari ini insyaallah saya akan membawa yaitu sebagian dari nasihat-nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena kita telah mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang baligh, yang alim. Dia sering mengatakan omongan-omongan yang indah, yaitu diantaranya nasihat-nasihat Ali bin Abi Thalib kepada kita. Yaitu pada suatu hari Ali bin Abi Thalib ditanya oleh salah satu dari sahabatnya, qila li Ali radhiyallahu anhu sif lana dunya, wahai Ali, ceritakan atau gambarkan kepada kami bagaimana dunia ini. Qala ma asiku min darin awwaluha anaun, apa yang saya bisa gambarkan tentang dunia ini? Dunia ini adalah pertamanya anak, yakni ta'ab, susah, wa akhiruha fana, dan terakhirnya yaitu habis dunia ini. Fana, yakni habis, tidak ada yang kekal di dunia ini. Halal wa hisab, yang halal nanti akan dihisab sama Allah SWT. Itu apabila kita mendapatkan rezeki yang halal di dunia ini, akan dihisab sama Allah SWT. Yang qiyamah akan ditanya, dari mana engkau dapat uang ini? Kemudian bagaimana engkau keluarkan uang ini? Kata hisab, halal wa haram wa iqab, dan yang haram diiqab, diazab sama Allah SWT. Man istaghna biha kutin, barang siapa yang di dunia ini berkecamuk di dunia, yakni hidupnya untuk dunia, dia akan mendapatkan fitnah. Wa man istaqara biha hazan, yakni barang siapa yang punya kekayaan di dunia ini, maksudnya dia orang kaya, dia akan mendapatkan fitnah. Fitnah. Karena orang dapat kekayaan itu ujian dari Allah SWT. Ujian dari Allah SWT. Maka Sulaiman alaihissalam waktu dia diberi kenikmatan oleh Allah SWT, dia berdoa kepada Allah SWT, hadza min fadli rabbi, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani, untuk diuji aku. Ashkuru am akfur, aku bersyukur atau berkufur. Barang siapa di dunia ini yang diberi oleh Allah SWT rezeki halal yang banyak, kemudian dia dijalankan di jalan Allah SWT, artinya dia telah sukses. Apabila dia berbuat perbuatan yang keji atau perbuatan yang haram, maka dia akan mendapatkan fitnah yang besar di dunia ini. Wa man istaqara biha hazan, barang siapa yang diberikan sama Allah SWT kefakiran, dia di dunia ini dia susah hidupnya. Wa su'ila radhiyallahu ta'ala an dunya faqal, dan juga dia pernah ditanya dengan dunia, bagaimana dunia ini, faqal utilu am aksur, dia bilang, saya ceritakan panjang apa mau pendek intinya. Faqila aksir, pendeklah, yakni ceritakan dengan singkat. Faqala halal wa hisab, halalnya hisab sama Allah SWT, wa haram wa azab, dan haramnya diazab. Kalau wajahul halal itu hisab, maka tinggalkan yang halal untuk nanti hari kiamat Allah ditanya sama Allah SWT. Artinya begini, apabila Allah SWT memberikan rezeki kepada orang tadi, cukup, sudah itulah paling bagus. Jangan minta yang lebih-lebih, nanti itu dihisab lebih berat. Apabila seorang punya kekayaan lebih banyak di dunia ini, hisabnya lebih banyak. Barang siapa yang tidak punya uang di dunia, hisabnya qalil, hisabnya sedikit. Waja'ul haram lisulil azab, dan tinggalkan yang haram untuk nanti azab yang panjang. Karena orang apabila dia mendapatkan bala dari Allah SWT ujian,
dia tidak tentu sukses. Kebanyakan manusia gagal dalam ujian itu. Maka dia harus menyiapkan nanti hisab yaumul qiyamah. Pernah Ali bin Abi Thalib pada suatu hari sering dia itu, apalagi setelah dia menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib itu di zamannya itu terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa. Maka dia pernah, sahabat yang bernama Barar ibn Hamzah itu sering melihat Ali bin Abi Thalib. Yaqul fa'ashhadu billah la ra'aytahu fi ba'd mawaqifihi wa qad arqa al-layla sujulahu wa gharat nujumuhu wa qad nasala fi mihrabihi. Jadi saya sering melihat Ali bin Abi Thalib itu pada malam hari apabila sudah malam ini gelap gulita dan bintang-bintang sudah tidak ada di langit. Dia duduk di mihrabnya tentang sholatnya. Qafidan ala lihiyatihi dan memegang jenggotnya. Yatamalmalu tamalmul salim wa yabki buka'ul hazin. Dia Ali bin Abi Thalib sering merenungkan tentang dunia ini sambil dia menangis dengan tangisan yang sedih. Wa ka'anni asma'uhu wa yaqul, seakan-akan saya mendengar dan dia berkata, dia yuqatu bidunya, berbicara tentang dunia. Iya dunia, ali ta'arrafti amri tashawwafti. Iya dunia ini kalimat sedih. Dunia. Ali ta'arrafti, kau telah mendatangi aku, engkau telah merayu aku. Hayhat, ghurri ghairi. Jauhlah, begitu. Ghurri ghairi, pergilah kepada orang lain. Qad fatattuki thalathan la raj'ata li fik. Saya telah mencerai engkau 3 kali. Tidak akan kembali aku kepadamu sama sekali. Fa umruki qasir. Engkau di dunia umurmu itu pendek. Wa 'aishuki haqir, dan hidup di dunia ini hina. Wa khataruki kabir, dan bahayamu besar. Min qillati zat wa bu'di safar wa wahsyati tariq. Ini dalam sedih. Gitu. Ya tidak punya apa. Min qillati zat, yaitu bekal yang sedikit yang dibawa oleh manusia ini. Wa bu'di safar, dan perjalanan yang panjang menuju akhirat ini. Wa wahsyatu tariq, di dalam perjalanan ini banyak terdapat yaitu rintangan-rintangan dan kesedihan. Ini adalah gambaran Ali bin Abi Thalib terhadap dunia. Yakni dia mengatakan bahwa dunia ini tidak saya perlu pedulikan. Karena Ali bin Abi Thalib dia hidup lebih banyak untuk akhirat. Maka dia mengatakan omongan ini tentang dunia. Engkau dunia tidak bisa merayu aku, katanya dunia ini. Dia mengatakan tidak bisa, karena saya telah menceraimu 3 kali. Bahwa orang kalau mencerai 3 kali tidak kembali lagi. Kemudian disebut sama dia, kenapa? Itu karena haqarat dunia, karena dunia ini adalah suatu hal yang hina, tidak perlu manusia sibukkan di dunia ini. Yang paling penting itu akhirat. Maksud dia begitu, Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa sadaqa wallahi, dan dia betul dengan omongan ini. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qultu ala babil jannati fa kana 'amat man dakhalaha al-masakin ay al-fuqara wa ashabul jaddi aw al-hadd wal ghina mahbusun ay al-hisab غير an ashabin nar wa tumiru bihim ila an-nar. Kata Rasulullah SAW, hadirin di riwayat Al-Bukhari, saya telah berdiri di hadapan pintu surga. Bahkan amat mendakhalah masakin. Saya melihat yang masuk di surga itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang fuqara. Karena orang fuqara tidak dihisab sama Allah SWT. Maksudnya kalau dia ghani, kalau dia kaya, dihisab sama Allah SWT. Wa ashabul jaddi, ay orang yang punya nasib yang baik di dunia ini, artinya didapatkan rezeki oleh Allah SWT. Dia akan ditahan oleh Allah SWT karena dia akan dihisab. Jadi yang pertama masuk itu orang-orang
الفقراء والناس محبوسون أي للحساب غير أن أصحاب النار قد أمروا بهم إلى النار. Tetapi orang-orang penghuni neraka telah dipanggil oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam neraka. Artinya di sini bahwa orang-orang yang fuqara itu dia tidak hisab tentang masalah apa namanya, dari mana kau uang dan bagaimana engkau mengeluarkan uang. Lihatlah fuqara, mereka adalah tidak orang-orang tidak punya. Bagaimana dihisab? Kalau orang-orang yang mempunyai yang kaya itu akan dihisab sama Allah SWT. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 'am. Yani orang fuqara, orang yang fakir masuk surga lebih dari orang kaya di 500 tahun. Yani orang fuqara dulu masuk surga dulu, nanti baru 500 tahun baru al-aghniya baru masuk. Wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la tazul 'qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Nanti hari kiamat seorang hamba ini tidak akan melangkah di akhirat nanti, yang melangkah ke surga atau ke neraka kecuali dia ditanya tentang 4. Yaitu di antaranya al-mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dari mana dia menginfakkannya. Ini buat orang-orang yang kaya, dia harus ditanya sama Allah SWT. Apabila dia di dunia ini telah diinfakkan fisabilillah seperti ashabi Rasulullah SAW wastajirin wassolihin, maka dia beruntung. Apabila dia menginfakkan uang yang diberi oleh Allah SWT ini dari haram, kemudian dia menginfakkan untuk hal-hal yang haram, maka dia hisab sama Allah dengan hisab yang begitu sulit. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, dan Ali pernah berkata, ad-dunya jifatun, dunia ini bangkai. Man arada falyasbir ala mukhalatatil kilab. Barang siapa yang menginginkan dunia ini harus dia bersabar untuk bergaul dengan anjing-anjing. Wa sadaqa radhiyallahu taala anhu, dan dia benar karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun man fiha illa zikrullah ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'allima. Karena Rasulullah SAW bersabda, dunia ini terkutuk dan terkutuk seluruh isinya kecuali zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah SWT. Wa mawala, yang dicintai oleh karena Allah SWT. Wa aliman wa muta'alliman, dan seorang alim dan orang menuntut ilmu. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati yaitu pasar. Wan nasu kana tadai ay janibe, dan manusia waktu itu sebelah kirinya sebelah kanannya. Famarra bi'siyin asakka mayyitin. Kemudian Rasulullah melihat kambing mati, dan kambing ini cacat. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udunihi, yakni ininya cacat, telinganya, atau yakni dia itu banyak cacat, ini kambing tadi. Kemudian Rasulullah SAW memegang telinganya. Tsumma qala ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin. Siapa yang mau mengambil kambing ini dengan dirham 1, membayar dirham 1. Dirham ada raqi, yang murah. Faqalu man yuhibbu annahu lana bi syai'. Ya Rasulullah, apa gratis kita tidak mau. Kambing cacat mati. Mana tahu bihi? Kenapa kita berbuat apa? Qala, tsumma qala atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian menginginkan kambing ini? Qal wallahi law kana hayyan kana aiban. Wallahi ya Rasulullah, hatta dia hidup cacat. Kenapa? Innahu asad. Fakaifa huwa mayyit? Sedangkan dia sekarang sudah mati. Kenapa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wallahi dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih ringan atau lebih hina di mata Allah SWT dari ini, dari kambing ini tadi. Lebih hina dari kambing yang mayyit, yang asad gitu. Wa qataba Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala, Ali bin Abi Thalib pada suatu hari berpidato
Dan dia berkata, ala ayuhan nas, innama dunya ardun hadirun, ya'kulu minha al-barru wal-fajiru, wa innal akhirat wa'dun sadiqun. Dia mengatakan, wahai manusia, sungguhnya dunia ini ardun hadir, ya'kulu minha al-barru wal-fajir. Untuk siapapun disilahkan oleh Allah SWT. Untuk orang yang baik, untuk orang yang jahat. Banyak orang-orang yang jahat kaya di dunia ini hidup dengan mewah dunia ini. Wa innal akhirat wa'dun shadiqun. Dan akhirat ini adalah janji Allah yang benar akan datang pasti. Yahkumu biha malikun qadirun, yang menghukum yaitu raja yang maha mempunyai kekuasaan yang penuh. Ala inna syaitan ya'idukumul faqra, dan syaitan sering membisik manusia ditakut-takuti dengan kefakiran. Maka manusia ini takut dengan fakir karena syaitan sering membisiki. Dibisiki, andai kata kalau fakir bagaimana nanti anak-anakmu, bagaimana keluargamu, bagaimana, maka dia berbuat perbuatan yang haram, mencuri, korupsi, itu dari bisikan syaitan. Karena dia takut dengan fakir, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian agar kalian berbuat perbuatan yang keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah SWT menyiapkan buat kalian yaitu maghfirah, keampunan darinya, wa fadlan, dan keutamaan. Wallahu wasi'un alim. Ayuhan nas ahsinu fi a'malikum, wahai manusia, maka berbuatlah baik dalam kehidupan kalian. Tuhdamu fi aqabikum, karena kalian nanti akan mendapatkan balasannya apabila kalian berbuat baik. Kalian akan mendapatkan akhirat nanti. Fa inna Allah wa'ada jannatahu min ata'ahu, karena Allah SWT telah menjanjikan kepada hamba-hambanya surga buat orang yang mentaatinya. Wa wa'ada narahu man asa, dan Allah SWT telah mengancam hamba-hambanya barang siapa dari hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Inna narun la yahja'u jafiraha. Akhirat ini ketahuilah bahwa neraka ini adalah nar, api, tidak henti-henti anunya, nyalanya, menyala terus. Wala yafuku asiraha, dan orang yang ditaruh di sana tidak akan keluar. Wala yujbaru kasiruha, dan orang yang sudah, maksudnya yang sudah patah, tidak bakal dilem lagi, tidak akan lagi kembali lagi tulangnya itu. Harruha syadid, panasnya luar biasa. Wa qa'ruha ba'id, dan dalamnya luar biasa. Wa ma'huha shadid, dan airnya untuk diminum di sana yaitu nana. Wa in aqwa ma aqafu 'alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal, dan saya khawatirkan kepada kalian yaitu kalian mengikuti hawa nafsu dan mengharapkan harapan saja. Wa tulul amal, perbuatan kalian hanya harapan. Fa inna ittiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq, karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu mencegahnya dari kebenaran. Dia akan tidak mau kebenaran, tidak mau diberi kebenaran, tidak mau. Wa inna kullal amal yusil akhirah, dan orang yang suka harap dia akan lali kepada dunia, kepada akhirat, dia akan lupa kepada akhirat. Wa qala radhiyallahu anhu, inna az-zahidina fid dunya yattaqidul ardha bisata. Sungguhnya orang yang zahid di dunia, zahid itu artinya bahwa dia berpikir fil akhirah lebih dari dunia. Dia mengharapkan akhirat lebih dari dunia. Artinya zahid itu bukan tasawuf atau sufi lah. Az-zahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahid, was-sahabah zuhad. Uthman bin Affan ini kaya raya dahulu. Tetapi dia hidup di dunia sederhana. Tidak punya hal-hal yang mewah-mewah di dunia ini. Bahkan uangnya diinfakkan sabilillah. Itu namanya seorang zahid. Menginginkan akhirat lebih dari dunia. Bukan artinya dia tidak bekerja lah. Ashabi Rasulullah dahulu kerja, tiap hari bekerja. Wa yujahiduna fi sabilillah. Dan tiap hari mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Itu adalah kewajiban manusia, dan itu adalah jihad fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya dan istrinya, itu mendapatkan pahala besar.
kalau dia menginginkan yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia berlebih-lebihan di dunia ini. Dia mengejar dunia, tidak ada pekerjaan di hidup di dunia kecuali syughul, mulai kerja untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Itu yang dicela. Kemudian dia lupa dengan akhirat, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut bahwa orang-orang yang beruntung di dunia ini, yang dia menjadikan dunia ini bisoto, dunia ini seperti karpet, wa turabu firasya, dan tanah sebagai selimutnya, wal ma'u thayyiba, dan air sebagai minumnya. Alam nishtaqu ila al-akhirah sala'an syahawat, barang siapa yang ingin masuk surga, ingin ridha Allah SWT, ingin harapan untuk dia masuk surga, maka dia meninggalkan syahwat-syahwat di dunia ini. Bahwa itu syahwat, segala syahwat, syahwatul mal, syahwatul nisa, seayu syahwat harus ditinggalkan, harus dikendalikan maksudnya. Wa man asraqa minan nar raja'a al muharramat, barang siapa takut dengan azab Allah yaumul qiyamah, api neraka, nanti dia harus menjauhkan yang haram-haram. Wa man talaba al jannah sara ila ta'at, barang siapa yang menginginkan jannah, surga, dia harus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man zahida fi dunya hanat alaihi al-masaib. Apabila dia zahid di dunia, apabila dapat musibah, ringan buat dia musibah itu. Lain dengan orang kaya. Kalau orang kaya maksud saya orang kaya yang tidak ada pikirannya keluar di dunia kok. Punya rumah, punya mewah, punya tanah-tanah, punya segala macam. Apabila dia ditimpa musibah, itu besar buat dirinya. Apabila takut dengan mati, karena dia akan meninggalkan kekayaannya ini, akan meninggalkan semua dunianya ini yang dia selama bertahun-tahun mengumpulkan ini. Tapi kalau orang tidak menginginkan dunia, apabila datang mati, datang musibah, ringan buatnya. Orang yang sering mendapatkan musibah, kemudian dia dapat musibah lagi, itu ringan buatnya, sebab dia sudah tahu ada ala-ala, sudah terbiasa tentang masalah dapatnya musibah. Orang yang hidup dalam keadaan fakir atau sederhana, bukan fakir lah, sederhana, kemudian dia ditimpa musibah, itu lebih ringan buat dirinya kalau dibandingkan dengan orang yang kaya-kaya, yang mewah-mewah, yang punya uang yang banyak, harta yang luar biasa, berlimpah ruah di dunia ini. Karena keinginannya dia dunia, bukan akhirat. Umar bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ashab Rasulullah SAW yang kaya-kaya, itu mati dia dengan senang hati. Dia menginginkan yaitu ketemu sama Allah SWT. Dengan senang hati meninggalkan dunia ini, karena mereka menginginkan akhirat. Sudah siap mereka itu untuk hidup nanti. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan tentang masalah al-maut, tentang mati. Yudzakirun nas bil maut wa ma ba'dal maut. Bagaimana kematian itu dan bagaimana setelah orang mati. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ayyuhal lahil ghar bi nafsihi. Wahai orang yang pengaruh dengan dunia. Lahi ini artinya dia lalai di dunia ini. Ka'anni bika wa qad ataka rasul rabbik. Saya bayangkan waktu datang malakul maut. Waktu datang malaikatul maut kepadamu. La yaqra' laka baba, tidak dia apa namanya? Tidak diketuk pintumu, dibilang saya permisi, la ada. Faja'atan, tiba-tiba. Wala yuhabu laka hijaban, wala yaqbalu minka fajala. Dan dia tidak takut malakul maut itu kepadamu. Hatta walaupun cuma punya 1.000 atau 2.000 atau 3 juta tentara, tidak takut, didatengin. Wala yaqbalu minka fajala, tidak ada tawar-menawar. Walaya kumulingka kafila, dan tidak akan mengatakan, oh kalau gitu hampir kafir untuk menggantikan engkau yang kafir itu pengganti yang tanggung jawab, yang akan bertanggung jawab. Itulah mereka kafir. Walaya rahmlaka saghira, dan dia tidak akan kesian kepada orang kecil, orang besar. Wala yuqir laka kabira, kalau orang besar sudah tua, dihormati saja, semua akan datang dia. Hatta yu'addika ila qar'i mudlama, dia akan mengambil engkau ke bawah yang gelap gulita.
arja'wa muhisha. Pinggir-pinggirnya itu muhisha, menyedihkan. Yani orang apa namanya? Dia akan mendapatkan yaitu kesedihan di kuburan nanti. Tidak ada teman, tidak ada. Meter 5 meteran, 2 meter kali 2 meter kali 1 meter. Bola jamis, gelap gulita. Kafa'li bil ummal qadiyah wa qurun al-madiyah. Buat seperti orang yang dahulu-dahulu sudah mati semuanya. Di apa namanya? Sudah datang wayanya, diambil sama malaikat maut. Aina man sa'a wa ista'ad, barang siapa yang berusaha di dunia ini dengan sungguh-sungguh, wa jama'a wa ajjad, dan dia berbuat perbuatan yang soleh, perbuatan bekal, mempunyai bekal yang banyak, wa bana wa syayyad, wa nasjada wa bil qalil lam yaqna, barang siapa di dunia ini yang berusaha untuk mengumpulkan harta yang banyak, maksudnya begini, harta yang banyak, dan dia sungguh-sungguh membangun rumah-rumah dan gedung-gedung untuk dirinya dan anak-anaknya. Wa zakhrafa wa najjat, dan dihiasi rumahnya itu dengan hiasan yang luar biasa. Wa bil qalil lam yaqna, dengan sedikit tidak mau dia. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rezeki qalil, tidak mau dia. Minta yang lebih banyak. Dikasih 1 miliar, minta 2 miliar, 3 miliar sampai triliunan. Aina man qadal junud wa nasyara junud, mana raja-raja yang dahulu, Masya Allah, memimpin dunia ini, yang dia menguasai dunia ini dengan tentara-tentaranya. Adhurufatan tahta thara amwata, mereka sekarang di bawah tanah, tulang-tulang mereka sudah rapuh. Wa antum bi ka'sikum syarifun, wa antum kadzalik, kalian begitu nanti akan mendapatkan kalian seperti ini. Gelas minuman harus orang minum, al-maut. Wa li sabilihim salikun, dan jalan mereka akan kalian jalankan. Wa sadaqa Allah Subhanahu wa taala idh yaqulu li rasulih innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau ya Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Wa Jibril alaihissalam yaqulu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Jadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini kepada kita semua yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah di dunia ini sehingga ente akan mati, pasti akan mati. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, dan Umar bin Khattab sering mengatakan dalam sebuah syair, la syai'a mimma tara taqwa bashashatu yabqa al-ilah wa yafna al-mal wal walad. Di dunia ini tidak akan ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta, anak, semua akan musnah. La tughni an hurmuzin yawman qazzaimu wal khuldu qad hawalat 'adun kama khalaju. Hormuz itu Malikul Kisra, Malikul Furs, yang dulu mempunyai kekuasaan yang luar biasa, yang luas. Itu tidak bermanfaat buatnya uang-uang yang luar biasa yang dia punyai. Tidak ada bermanfaat. Datang mati dibunuh oleh Allah SWT, dia mati. Dan kerajaannya habis, hanyut. Tidak ada kerajaan yang dulu mewah, itu tidak ada sudah. Allahumma fit tarikh, kita baca dalam sejarah. Wal khuldu qad hawalat 'adun kama khalaju. Khuld itu artinya hidup selamanya di dunia ini. Yani hidup selamanya tidak bisa. Ini kaum 'Ad, kaum Hud alaihissalam yang bernama 'Ad. Dahulu mereka adalah orang-orang yang kekar-kekar, orang besar-besar. Mereka membangun rumahnya di gunung-gunung. Yakni dari batu, dari gunung itu, yakni rumahnya itu gunung-gunung. Di gunung-gunung itu membangun rumah yang kuatnya mereka itu luar biasa. Allah SWT yaqul wa irama zatil himad allati lam tukhlaq mithluha fil bilad. Yaitu kaum Hud, 'Ad. Kaum 'Ad ini dulu hidup di Hadramut, di Sihir. Kota Sihir ada mawtinuhu min asli al-Ahqaf. Allah SWT Al-Ahqaf, Allah SWT menurunkan ayat surah kamilah di Al-Quranul Karim bernama Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu yaitu tempat yaitu yang dihuni dulu oleh kaum 'Ad. Ibn Katsir wa Ibn Taimiyah ulama al-akharun mengatakan bahwa
Al-Ahqaf itu yang dihuni oleh kaum 'Ad di Syair, Madinah Syair di Hadramut al-an. Diazab sama Allah SWT, dimusnahkan, habis. Allah SWT ambil contoh apabila seorang mengatakan bahwa kita itu kuat, jangan mengatakan demikian, jauh lebih kuat dari kalian. Habis, musnah. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu ya'lamu annakum mayyitun. Ketahuilah bahwa kalian akan mati. Wa mab'utsun min ba'dil maut. Akan dibangkitkan lagi nanti di yaumul mahsyar kalian. Wa mawqufun ala a'malikum. Bukan begitu saja. Kalau mati enak, nanti akan kalian akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tentang perbuatan-perbuatan kalian, umujiyuna biha, kalian akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kalian ini. Fala tughrannakum bihayatid dunya, maka jangan di dunia ini jangan yakni lalai atau dengan terjumus di dunia ini atau kalian sombong di dunia ini, terpengaruh dengan dunia ini, jangan. Fa inna darul bil bala'i mahfufa, karena dunia ini adalah dar bala, tempat yang diberi sama Allah SWT fitnah. Wa bil fana'i ma'rufa, dan akan habis dunia ini. Kita harus tahu bahwa dunia ini tidak kekal. Kita melihat si fulan, kita harus Masya Allah, kekar, sehat, muda, mati. Wah, semua orang akan mati. Wa bil ghadri mawsufa, dan dunia ini yakni sering terjadi ghadr. Ghadr itu artinya tipuan. Di dunia ini banyak tipuan-tipuan, khianat. Wa kullu ma fiha ila zawal, seluruh isi dunia ini akan habis. Wa hiya baina ahliha dual wa sijal. Dan dunia ini saling berganti. Kemarin Soekarno, datang Soeharto, Mahathir, tidak ada yang kekal di dunia ini. Fir'aun dulu, kemudian datang yang lainnya, Mahathir, saling berganti. Sekarang SBY, masalah nanti besok pagi tidak tahu siapa. Mahathir dunia jual. La tadumu ahwalaha. Walau lebih syariah menjuzaluha, dan kejelekan di dunia, bala fitnah di dunia ini tidak selamat orang yang penghuni dunia, mesti dia mendapatkan bala wa fitnah di dunia ini. Bainama aluha minha bi raqa'in wa surur, wa idhahum minha bi bala'in wa ghurur. Di dunia ini banyak orang yang hidup mewah, hidupnya serba mewah, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan bala dari Allah SWT. Betapa banyaknya manusia hidup di dunia ini mewah sementara, kemudian dia hidup selama-lamanya dalam keadaan susah. Ini seorang penyair dari Al-Andalus waktu zaman Al-Muslimin di sana. Dia menggambarkan bagaimana sedihnya jatuhnya kota-kota Al-Andalus, Isbilia, Gharnata, Garanaja, kota-kota jatuh satu demi satu di tangan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang muslimin waktu itu lalai. Setiap orang muslim atau setiap orang waktu itu di antara orang-orang muslimin menginginkan dunia untuk dirinya, untuk anaknya, tidak mementingkan yaitu agamanya dan negara Islam yang ada di sana dahulu, seperti jatuh-jatuh mereka dahulu. Orang Arab Spanyol hidup 800 tahun orang muslimin di sana. Jaya telah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Banyak mereka yang berbuat perbuatan yang hebat. Buku-buku mereka kita baca sekarang. Seperti kemudian negara Al-Andalus itu Spanyol telah mengeluarkan ulama-ulama besar. Di antaranya Abu Muhammad ibn Hazm, Asy-Syatibi, Al-Qurtubi, Ibn Abdi Rabbihi, kathir minal ulama yang keluar dari negara Al-Andalus. Dia mengatakan dalam syairnya Abu Bakar Rundi waktu dia melihat saksi mata, bagaimana? Dia mengatakan di kulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi kayfil 'aish insanu. Setiap hal yang sudah sempurna, dia mengatakan mesti nanti akan datang akan berkurang. Kalau sekarang bangun rumah yang mewah, 1 tahun sudah berkurang, catnya sudah keluar, datanya sudah hepel, wahakala. Di kulli syai'in idza ma tamma nuqsan fala yugharru bi kayfil 'aish insanu. Maka jangan sombong
apabila engkau hidup di dunia ini dengan kemewahan, jangan. Nanti akan datang suatu hari lebih parah dari engkau yang waktu kamu hidup mewah. Banyak orang di dunia ini hidup mewah, sementara kemudian dia hidup dalam keadaan susah. Dahulu dia kaya, kemudian ditimpa kefakiran sama Allah SWT. Banyak. Hiyal umuru kama syahadta ajwalun. Man sarrahu zamanun sa'adu azmanu. Saya telah menyaksikan bahwa dunia ini dual. Yakni tanawalhu nas. Seperti yang saya katakan tadi. Yawmun laka wa yawmun alaik. Jadi jangan sombong di dunia ini. Karena dunia ini tidak kekal buatmu. Apabila engkau sekarang senang, besok akan susah engkau pasti. Kemudian dia menyebut tentang raja-raja dahulu. Ainal muluk wa tijanu min Yamanin. Aina minhum akalilun wa tijanu. Aina ma syadahu syadad fi firamin. Wa aina ma syadahu wa aina ma syadahu wa aina ma sasahu fil furs sasanu. Artinya mana raja-raja Yaman yang dahulu memakai tas, memakai mahkota, memakai pakaian-pakaian dari emas. Mereka menguasai negara Yaman. Mereka punya kekuatan yang luar biasa. Dan mana yang dibangun oleh Syadad, yaitu Iram Zatil Imad, yaitu orang-orang Ad, Samud. Di mana sekarang ini? Yang dahulu mereka membangun luar biasa, bangunan-bangunan yang luar biasa. Mana semua? Musnah. Yang mana yang dikumpulkan oleh Qarun? Harta Qarun. Qarun ini adalah keluarga Musa. Katanya pisang sama Musa alaihissalam. Qarun yang disebut oleh Quran Al-Karim, sombong-jongkak. Dia sebagai tukang fitnah oleh Fir'aun. Kenapa dia membawa kabar-kabar kepada Fir'aun dan meminta kedudukan di sisi Fir'aun, padahal dia Bani Israel. Dia membawa kabar-kabar tentang Musa, fitnah sana untuk mendapatkan kedudukan. Munafik rajul. Di Mustahil punya harta yang luar biasa. Luar biasa. Kuncinya dia itu ditaruh di khazanah sama dia. Khazanah yakni ditaruh di gudang. Itu apabila orang-orang banyak kuat-kuat untuk mengangkatnya tidak bisa. Membuat fitnah kepada Musa alaihissalam. Bahwa pada suatu hari seorang pelacur mengatakan bahwa dia telah bersetubuh dengan Musa. Padahal Musa tidak berbuat apa-apa. Disuruh menyaksikan, bersaksi. Tetapi orang pelacur tidak mau. Wanita pelacur tidak mau. Musa belum pernah berbuat sama saya seperti itu. Musa alaihissalam Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innahu wajih. Yani wa kana inda Allah wajiha. Seorang yang wajih terhormat, orang yang luar biasa dijawab di masjid insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dinata Allah subhanahu wa ta'ala Musa ini. Min ulil azmi minal rusul. Dikatakan demikian. Apa yang terjadi? Pada suatu hari dia jalan tanah ini terbuka. Hancur dia dan keluarga dan hartanya semua hancur, ditutup oleh Allah SWT. Begini, seperti zilzal, seperti gempa bumi. Tanah itu dia waktu jalan, lihat rumahnya dan hartanya semua itu dibuka lebar sama Allah SWT tanah gitu. Jadi ini semua apa? Longsor, seperti longsor itu. Terpendam. Dia, hartanya, rumahnya semua ditutup sama Allah SWT. Habis, tidak ada di mana hartanya sudah sampai ada. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan di dunia ini seorang hamba harus berbuat perbuatan yang baik. Karena dia akan mati dan dia tidak akan mendapatkan kecuali dua, yaitu surga atau neraka. Imma dunia abada, imma jannah abada, dia akan hidup kekal di surga, atau naran abada, atau dia akan hidup di neraka selama-lamanya. Kemudian puji adiyal ahbab wa sakanut turab wa dha'anu laysa laha iyab ayhat. Kemudian dia mengatakan, saya tidak bacakan semua karena panjang. Nasihat-nasihat Ali bin Abi Thalib ini yang begitu indah dan bagus. Kemudian dia pernah mengatakan,
mengatakan baca Ali bin Abi Thalib al-maqabir. Pernah Ali bin Abi Thalib masuk ke kuburan. Faqal, ya ahlal kubur, wahai penghuni kuburan, ya ahlal bala, ya ahlal wahsyah, ya orang-orang yang mendapatkan kesusahan atau di mana di kuburan itu adalah rumah yang tempat yang gelap gulita, kuburan maksudnya. Mal khabar indukum? Apa kabar kalian? Kabar kalian apa? Tanya Ali bin Abi Thalib kepada ahli kubur. Karena kuburan ini kita tidak tahu. Apabila kita orang baik, itu orang-orang soleh, itu apabila kita diletakkan di kuburan, apabila kita mati, orang soleh, orang baik, itu tempat yang kecil itu menjadi kebun. Seperti surga agak buat dirinya. Hidup tentram, enak di sana. Apabila dia sebaliknya, dia akan diazab di kuburan sana. Kuburan. Karena tubuh manusia ini bila dikubur dia akan dimakan oleh jud, oleh apa namanya? Cacing. Akan dimakan. Apabila dia perbuatan yang kecil, apalagi dia tidak sholat, itu dimakan oleh ular-ular seperti yang dikatakan oleh dalam hadis-hadis yang sahih. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya, apa kabar kalian? Fa innal khabar indana. Kalau khabar kita orang, tidak tahu khabarnya orang kuburan apa, tidak ada. La ya'lamul ghaib illa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kalian meminta kabar kami, amar manazil qad sukinat. yakni rumah-rumah di dunia ini sudah dihuni oleh penduduknya. Wa ammal amwal faqad qusimat, dan harta-harta itu sudah dibagikan. Wa ammal azwaj faqad nukihat, dan istri-istri sudah kawin. Hadza khabar ma indana, yakni maksudnya rumah-rumah kalian yang dulu kalian mempunyai rumah, punya harta sudah dihuni oleh orang lain, rumah-rumah kalian ini. Dan harta-harta kalian yang kalian dulu banggakan sudah dibagi. Dan istri-istri kalian sudah dikawin oleh orang lain. Itu khabarnya, tak kasih khabar yang dikatanya Ali bin Abi Thalib kepada kalian. Kalau saya tidak tahu khabar kalian itu apa, saya tidak tahu. Saya tanya khabar kalian apa, tidak ada jawab soal. Kalau saya tahu khabarnya dunia, khabar kalian saya tahu di dunia yang dulu harta kalian, rumah-rumah kalian yang mewah sudah diambil orang lain. Harta-harta kalian sudah dibagi dan istri-istri kalian sudah dikawin oleh orang lain. Hadza khabar ma indana, ini khabar yang kita punya. Sama khabar indukum, apa khabar kalian? Tsumma qala wallazi nafsi bi yadihi law udina lahum fil kalam al-akbaru inna khairuz zadi taqwa. Kami Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah, demi nyawaku atau jiwaku di tangannya, apabila mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara, orang-orang ahli kubur yang mati, la akbaru, dia orang akan mengatakan kalimat wahidah faqat. Apa yang dikatakan oleh mereka? Inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan harta-harta yang ditinggalkan atau uang-uang indah, lakin takwa ada huwa khairuz zadi. Mereka akan mengatakan demikian demi Allah. Mereka akan mengatakan demikian kata Ali bin Abi Thalib. Fa inna khairuz zad at-taqwa. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, laisal khair an yakthur maluk wa waladuk. Kebaikan itu bukan bertambah banyak anakmu dan hartamu, walakin khair an yakthur amaluk. Tapi yang baik itu adalah kalau banyak amalmu, amal soleh, ikhlas kepada Allah SWT yang baik, itu adalah bekal yang paling berharga nanti yaumul qiyamah. Wa an ya'dham hilmuk, dan sabarmu, kebaikanmu tetap bertambah. Wa an tubadir fi ibadat rabbik, dan segera untuk beribadah kepada Rabbmu. Fa in ahsanta hamdallah, apabila perbuatanmu itu baik, harus kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asata, apabila engkau berbuat jelek, istighfarullah, maka engkau meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Wala khaira fid dunya illa li ahad rajulain. Dan dunia ini tidak baik kecuali untuk dua orang laki-laki. Apa itu? Rajulun aznaba dzamban fa huwa yatadaruku ghayra dzalika bit taubah. Seorang hamba berbuat perbuatan dosa, kemudian segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aw rajulun yusari'u fil khairat, atau seorang yang segera untuk membuat kebaikan. Itu adalah dua orang yang untung di dunia ini. Orang berbuat perbuatan dosa, kemudian dia segera bertobat kepada Allah SWT. Dia menyesali atas perbuatannya itu. Kemudian dia minta mohon kepada Allah SWT agar ampuni dosa-dosanya. Dan tidak kembali kepada dosanya tadi, atau kembali kepada perbuatannya tadi. Menyesali atas perbuatannya. Dan orang sering memberi nafkah, besar khairat, berbuat baik, menolong manusia, nafkah kepada orang masakin, membangun masjid, membangun sekolahan, yang membangun rumah sakit, menolong saudaranya, menolong keluarganya, itu dia beruntung. Dua orang ini yang beruntung. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, man jama'a fi sittah khisalin lam yaj'al lil jannati matlaban wa 'ala an-nari mahroba. Barang siapa yang berbuat 6 hal, dia tidak ada jalan lain buatnya kecuali surga. Dan neraka jauh, akan menjauhi dia. Apa yaitu? Man arafa Allah fa'ata'ahu. Barang siapa yang mengetahui tentang Allah, maka dia taat kepada Allah SWT. Wa arafa syaitan fa'asahu. Dan dia mengetahui tentang syaitan, kemudian dibuat maksiat, dan tidak dituruti syaitan itu. Bisikan syaitan, ajakan syaitan itu tidak dituruti sama dia. Wa arafa al-haq fattaba'ahu. Dan dia telah mengetahui kebenaran, maka diikuti kebenaran tadi. Wa arafa al-batil fattaqahu. Dia tahu kebatilan, maka dia jauh dari kebatilan tadi. Dicegah kebatilan tadi. Wa arafa dunya farafallaha. Dan dunia datang kepadanya, tapi dia menolaknya. Wa arafa al-akhirah fatalabaha. Dan dia mengetahui tentang hari akhirat, maka diminta hari akhirat, diinginkan hari akhirat. Ini pasti orang ini masuk surga. Tidak ada jalan lain kecuali surga. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah minggu depan saya akan menceritakan tentang kisah sahabiyun akhar min al-basyirin bil jannah, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu.